Pada zaman dahulu, waktu agama Islam baru tersebar di Pulau Jawa. Pada waktu itu, Cirebon dan Indramayu sudah diselamatkan oleh Laskar Islam yang dipimpin oleh Ki Kuwu Sangkan. Pada suatu hari, di saat matahari baru saja memancarkan sinarnya, dan rakyat yang berada di pinggir hutan sebagaimana biasanya sehari-hari kerjaannya adalah mencari kayu bakar. Sementara anak laki-laki dan perempuan semuanya tinggal di tempatnya masing-masing, karena mereka mendengar kabar musuh akan datang. Pada waktu itu, Laskar Islam sudah hampir tiba di desa, tetapi kedatangan mereka diketahui oleh Kemit, dan dengan segera Kemit tersebut lapor ke pihak desa dan memberitahu kepada rakyatnya bahwa musuh sudah datang. Kita tidak akan tunduk kepada mereka yang membawa agama yang baru ke desa kita. Kita harus siap dengan gegaman atau senjata masing-masing. Demikian ucap kepala desa kepada rakyatnya. Kita harus menunggu mereka datang di tempat yang luas, sehingga seluruh warga kembali ke rumahnya dan membawa gegaman atau senjata jika Laskar Islam datang ke desanya. Rakyat kemudian berkumpul kembali di tempat yang telah ditentukan oleh pihak desa. Tak lama kemudian, tampaklah utusan dari Laskar Islam dengan membawa surat dari Kuwu Sangkan yang isinya mengajak rakyat untuk masuk agama Islam. Surat diberikan kepada Kuwu setempat. Dengan datangnya surat tersebut, marahlah Kuwu tersebut dan utusan yang membawa surat tersebut dianiaya. Melihat penganiayaan tersebut, Ki Kuwu Sangkan memahami bahwa rakyat di daerah itu menghendaki perang dan semua laskarnya dibawanya ke suatu tempat. Di situ, orang-orang yang mau berperang sudah siap dengan alatnya masing-masing. Sebelum perang dimulai, Ki Kuwu Sangkan berkata, "Hei rakyat semuanya, sebenarnya kedatangan saya ke sini untuk mengajak kalian memuja Allah yang Maha Mulia. Kalau kalian tidak menerimanya, terpaksa saya memilih jalan satu-satunya, yaitu perang." Kemudian, Kuwu desa tersebut berkata, "Hei wong anyar pinangki, aja kekian cerita, ayo toh pati jiwa raga." Yang artinya adalah, "Hai orang baru, janganlah banyak bicara, mari kita adu kesaktian." Sesudah Kuwu desa tersebut berkata demikian, maka si Kuwu memerintahkan rakyatnya untuk mengepung musuh. Tetapi rakyat desa itu bisa dikalahkan oleh Laskar Islam, sehingga lapangan tersebut penuh dengan darah dan baunya amis. Maka desa tersebut diberi nama Desa Amis. Rakyat kelihatan bingung, tetapi belum ada tanda-tanda menyerah. Karena tenaganya sudah berkurang, mereka tidak mempunyai kekuatan lagi. Begitu juga dengan Laskar Islam merasa lelah. Maka Kuwu Sangkan berseru, "Hei rakyat, sekarang saya tidak akan meneruskan peperangan lagi, tetapi nanti sehari atau 2 hari lagi aku akan datang lagi dan akan menyelamatkan kalian." Sesudah Laskar Islam kembali ke Cirebon, rakyat yang masih hidup membereskan teman-temannya yang sudah meninggal. 2 hari kemudian, Ki Kuwu Sangkan datang lagi dan memanggil orang-orang di desa untuk mendengarkan khutbah. Tetapi tidak ada seorang pun yang keluar. Ki Kuwu Sangkan belum begitu puas. Akhirnya dia mendatangi rumah-rumah tersebut, tetapi rumah sudah kosong dan tidak berpenghuni lagi. Karena orang-orang sudah tahu kedatangannya, sehingga semua orang lari ke hutan. Melihat hal tersebut, Ki Kuwu Sangkan merasa kesal dan kemudian berkata, "Kalau begitu, mereka adalah sama dengan Sinang. Kamu semua berarti tidak sayang terhadap diri sendiri. Mulai saat ini, kalian tidak akan campur lagi dengan manusia." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ki Kuwu Sangkan pulang kembali ke Cirebon. Selama pergi ke Cirebon, desa tadi menjadi hutan dan orangnya menjadi siluman. Hutan tersebut akhirnya dinamakan Alas Sinang atau Hutan Sinang. Orang yang lewat atau mengunjungi hutan ini kadang-kadang mendengar suara orang yang sedang menumbuk padi, suara ayam, tetapi tidak ada wujudnya. Lalu, pada abad 15 Masehi, hutan Sinang masih hutan belantara yang terkenal sangat angker, dihuni oleh bangsa Demit Dayang Merkayangan. Lalu, datanglah Ki Bagus Hidung ke Alas Sinang untuk bertemu dengan Ki Natawana dan Ki Jagawana. Mereka dikenal bengis dan kejam, tidak ada kompromi dengan bangsa manusia. Seriwayat dikatakan tak seorang pun selamat jika melintas masuk ke Alas Sinang. Akan terjadi banjir darah manusia. Oleh karena itu, di tempat tersebut dinamakan Desa Amis. Selanjutnya, Ki Sidum bertemu dengan 2 penjaga hutan tersebut. Secepat kilat, Ki Sidum sudah dikepung dan hendak dimangsa. Tak mau mati konyol, dirinya langsung melawan. Pertarungan antar mereka berlangsung sengit. Ki Sidum mulai mengungkuli kemampuan kanuragan penguasaan hutan tersebut. Keduanya dibelenggu, kekuatannya menyerah. Ki Sidum mengancam akan mengancam mereka. Ki Jagawana dan Ki Natawana langsung bersimpuh sujud memohon ampun dan bersumpah 7 turunan tidak akan melawan dan bersedia mengabdi pada tuan barunya itu. Mendengar suara tulus mereka memunculkan rasa iba dalam sanubari Ki Sidum. Ia mau melepaskan belenggu dengan 2 syarat. 1. Seluruh penghuni Alas Sinang inginnya dapat hidup rukun dan bersahabat dengan manusia. 2. Memperbolehkan siapapun yang datang ke tempat ini tanpa memandang bulu dan memperbolehkan untuk tinggal di sini. Pengajuan syarat yang tidak begitu berat itu pun akhirnya disepakati. Ki Sidum kemudian diangkat menjadi guru mereka. Setelah itu, semakin banyak bangsa manusia datang bermukim. Desa ini diberi nama Cempaka Mulia dan Ki Dusta ditunjuk sebagai kubunya. Ki Dusta mempunyai seorang anak perempuan dari hasil perkawinan dengan bangsa siluman Alas Sinang yang diberi nama Dia Harganis.
Kecantikan putri semata wayangnya itu terkenal dan menjadi idola kaum lelaki. Selain cantik, Dyah Rengganis pandai menggoda lelaki. Suatu saat, ada seorang lelaki yang membuat hati Dyah Rengganis kecewa, lalu dengan watak silumannya, membunuh lelaki yang sempat menjadi kekasihnya. Takut perbuatannya diketahui oleh ayah, yang seorang pemimpin desa itu takut nama baik ayah tercoreng. Dyah Rengganis memakan pemuda tersebut. Perilaku ini berulang-ulang. Tidak ada lelaki yang membuatnya kecewa. Tak segan-segan ia menyisihkan dan menyalurkannya. Lama-kelamaan, masyarakat mengetahui perbuatan Dyah Rengganis. Akhirnya, Ki Dusta dengan berat hati mengurung hati putri kesayangannya di suatu tempat yang dijaga oleh murid-muridnya, yakni Ki Koang dan Ki Brangbang. Sampai pada akhirnya, datanglah Ki Cakrabuana dalam rangka menyebarkan agama Islam, yakni berdakwah ke desa tersebut. Penduduk di desa ini masih banyak yang menganut agama Hindu-Buddha. Bertekad, Ki Cakrabuana ingin mengislamkan seluruh penduduk. Sebagai sarana dakwahnya, beliau menjadi dalang wayang agar diterima. Ia membuat wayang dari kulit banteng di alas Sinang. Upaya itu akhirnya berhasil menyita perhatian penduduk. Ki Cakrabuana saat menggelar pertunjukan wayang tidak meminta bayaran, cukup 2 kalimat syahadat. Banyak penduduk yang tertarik sehingga kemudian seluruh masyarakat di desa itu menganut agama Islam. Setelah dakwahnya berhasil, Ki Cakrabuana hendak kembali ke Cirebon. Beliau mengutus muridnya yang bernama Ki Walidin untuk membina masyarakat desa tersebut. Pada sewaktu-waktu, Ki Dusta kedatangan seorang tamu utusan dari tetangga desa yang kehilangan anak lelakinya. Diduga dibawa oleh Dyah Rengganis. Meskipun dia tahu akan melakukan perbuatan putrinya, namun dia tak sampai hati. Namun karena desakan dari masyarakat, akhirnya Ki Dusta menyuruh Ki Koang dan Ki Brangbang untuk membawa Dyah Rengganis pergi jauh-jauh dalam rangka menghindari kemarahan warganya. Dyah Rengganis ditempatkan di rumah nenek dan kakeknya yang bangsa siluman di pedalaman alas Sinang. Mengetahui kebiasaan Dyah Rengganis yang memakan manusia, maka kakek dan neneknya memberikan solusi agar memakan wayang kulit yang tersimpan di rumahnya dan berpesan, jangan memakan manusia karena kamu akan celaka. Namun, lama-kelamaan satu persatu wayang yang tersimpan di dalam kotak pun habis dimakan oleh Dyah Rengganis. Karena kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan, akhirnya Dyah Rengganis memakan manusia lagi. Mengetahui hal itu, akhirnya kakek neneknya pun segera melaporkan kejadian ini ke ayahnya. Peristiwa ini sampai juga ke telinga Ki Walidin. Ia pun murka dan mendatangi Dyah Rengganis. Setelah adu kesaktian, Ki Walidin kalah dan menjadi mangsa Dyah Rengganis. Kematian Ki Walidin membuat Ki Dusta amatlah murka. Ia pun bertanya kepada Ki Cakrabuana. Maka diutuslah Ki Ageng Argantaka dan Ki Ageng Krapyak. Dyah Rengganis berhasil dikalahkan.